Episode kali ini diawali dengan Dara sedang merapikan pakaian di kamar. Gautam datang. Dara kesal melihat Gautam. Dia pun segera pergi. Gautam menghentikan Dara dan berkata, "Beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Dara menolak dan pergi. Gautam mengejar Dara sampai ke dapur. Semua orang datang dan melihat di luar dapur. Gautam bertanya pada Dara, "Bagaimana bayi yang belum lahir bisa menjadi lebih penting dari dirimu? Mengapa kau tidak bisa melihat rasa sakitku?" Suman berkata, "Biarkan Dara melampiaskan rasa frustasinya." Gautam bertanya, "Apakah aku bukan ayah bayi itu? Aku juga kehilangan bayiku. Aku juga merasakan sakit seperti yang kau rasakan." Dara berkata, "Kau telah melenyapkan bayiku." Gautam berteriak, "Hentikan Dara, kau memanggilku pelenyap. Jika aku tidak mengambil keputusan itu, maka nyawamu akan dalam bahaya. Aku salah. Kesalahanku adalah aku sangat mencintaimu. Apa kau tidak tahu? Aku juga menunggu kedatangan bayi itu selama 10 tahun. Siva akan ke dapur. Raffi memintanya untuk tidak ikut campur." Suman berkata, "Tenang, ini bukan perkelahian tetapi perbaikan. Setelah ini mereka bisa hidup dengan cinta." Gautam berkata, "Aku telah mendengar ejekanmu, dan aku mendengar lebih banyak ejekan. Janardhan menghinaku di pasar." Risita merasa tegang. Dia berjalan ke dapur untuk berbicara dengan Dara dan Gautam. Dara memarahi Risita dan memintanya untuk tidak ikut campur. Gautam berkata, "Jika situasi ini terulang lagi, maka aku tetap akan melakukan ini." Gautam lanjut berkata, "Sejak 10 tahun terakhir, kakakmu menekanku untuk menjadi seorang ayah. Kau juga mendengar ejekan dunia. Aku terluka ketika kau mendengar ejekan-ejekan itu. Kita telah menoleransi semuanya bersama. Tapi mengapa kau meninggalkanku sekarang? Jika situasi ini terulang dalam hidup kita, maka aku akan melakukan ini juga. Aku sama sekali tidak menyesali keputusanku. Aku tahu dengan jelas apa arti dirimu untukku. Dan jika kau berada di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Jawab aku apa yang akan kau lakukan, Dara." Dara menangis dan berteriak, "Ya, kau benar. Aku akan melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Kau ingin mendengar ini bukan? Aku sangat terluka. Aku kehilangan bayiku hanya karenamu. Aku ingin bayiku kembali. Bisakah kau memberiku bayiku itu?" Gautam menangis dan memeluknya. Dara mendorongnya dan menangis. Semua orang mendatangi Dara. Siva dan Dev mengatakan, "Kami juga anak-anakmu." Dara berlari ke kamarnya. Mereka akan mengejarnya. Suman menghentikan mereka. Suman berkata, "Aku meminta kalian untuk meninggalkannya sendirian. Ampunilah dia." Beberapa saat kemudian, Dev dan Risita bertengkar tentang konstruksi. Dev memarahi Risita karena telah menerima bantuan dari bos Risita. Dev dan Siva akan pergi menemui bos Risita. Gautam menghentikan mereka dan menasihati mereka untuk tidak main tangan. Dara menangis di pangkuan Suman. Suman berkata, "Aku juga merasakan sakit yang sama karena kehilangan anak. Aku mengerti rasa sakitmu. Kau harus keluar dari rasa sakit ini." Aku menggendong Gautam di pangkuanku setelah 2 tahun bersedih. Kau juga akan segera punya bayi. Dara berkata, "Situasinya tidak sama. Aku telah menunggu selama 10 tahun. Keguguranmu terjadi atas kemauanmu sendiri. Ayah dari bayimu tidak mengambil keputusan itu. Kau tidak mendengar semua ejekan-ejekan dunia. Aku telah melalui neraka itu." Suman bertanya, "Kau menginginkan bayi untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain? Jangan hiraukan apa kata orang. Kau tidak seperti ini sebelumnya." Gautam salah karena mengambil keputusan itu sendirian. Aku marah padanya. Tetapi apa yang dia katakan memang benar. Kau juga tahu itu. Suman pun memuji Dara yang dulu dan memintanya untuk kembali ke Dara yang dulu. Dara berkata, "Dara yang lama telah hilang di rumah sakit hari itu." Suman mengatakan, "Rasa sakit ini sama untuk semua ibu. Aku juga patah hati tetapi aku tidak kehilangan harapan." Dara berkata, "Aku tidak punya harapan lagi. Dokter mengatakan mungkin aku tidak akan pernah bisa hamil lagi. Aku menginginkan bayiku." Suman memintanya untuk tidak mendengarkan dokter. Keyakinan seorang wanita memiliki banyak kekuatan. Jangan kehilangan keyakinan dan harapan.
Kita akan pergi ke dokter lain dan menemukan jalan. Anita datang mencari Dara. Raffi bertanya ada urusan apa dia datang. Anita berkata, aku membelikan makanan untuk Dara. Raffi bertanya kenapa aku bisa memasak untuknya. Dara datang dan berkata, aku akan makan makanan yang disiapkan Anita. Raffi berkata pada diri sendiri, Anita akan memanfaatkan kelemahan kakak ipar. Dara berkata pada Anita, ibu mertua memberiku keberanian. Dia adalah kekuatanku. Anita memintanya untuk pergi menemui dokter, tapi pergilah sendiri, karena masalah antara Gautam dan dirinya belum selesai. Dara berkata, aku mengerti. Tolong buatkan janji temu dengan dokter. Jika dokter membeli solusi, maka masalah ini akan beres. Anita pergi dan berpikir, kau boleh mencoba semampumu, tetapi aku tahu cara menghancurkan harapanmu. Dara teringat Suman memintanya untuk tidak putus asa. Dara mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima kekalahannya. Lalu mengapa dia harus menerima kekalahan ini? Dia pasti akan menjadi seorang ibu. Siva sedang melakukan pekerjaannya. Risita datang dan memeriksanya. Risita mengambil pasir untuk mengecek kualitasnya. Dev bertengkar dengan Risita. Risita mengatakan bahwa dia sekarang adalah bos mereka, dan dia harus melakukan ini karena bosnya memintanya untuk melakukan semua ini. Siva mengatakan bahwa Dev harus menampar Risita atas perlakuannya yang kasar. Anita datang menemui Dara dan memberinya nomor bertemu dengan dokter. Dara merasa senang dan berterima kasih kepadanya. Anita berpikir dia telah meminta Kamini untuk mencarikan ginekolog terbaik untuk mematahkan harapan Dara. Tetapi Kamini menyarankannya untuk membuat Dara optimis dulu, dan ketika harapannya hilang, Dara akan semakin terpuruk, dan Anita akan mendapatkan kesempatan untuk mendekati Gautam. Anita tersenyum licik. Dev menelepon dan memberitahu Risita bahwa mereka telah selesai membangun tembok. Anita dan Dara akan pergi. Raffi menghentikan mereka dan bertanya kemana dia akan pergi. Anita berbohong bahwa mereka akan pergi jalan-jalan. Raffi bersikeras untuk menemani mereka, tetapi Dara menolaknya dan memintanya untuk melakukan pekerjaan rumah. Risita senang karena mereka mendapatkan cicilan kedua untuk toko baru mereka. Dev mengatakan bahwa bosnya mengkhianati mereka dan dia membatalkan perjanjian. Sekarang sesuai syarat dan ketentuan, mereka harus mengembalikan 15 lakhs dalam seminggu. Gautam dan lainnya menerima video yang memperlihatkan tembok yang mereka bangun telah dihancurkan. Gautam mendapat telepon dari bos Risita. Dia meminta untuk mengembalikan uangnya, karena kualitas yang mereka pilih untuk membangun tembok tidak sesuai standar. Semua orang pun marah. Dokter memberitahu Dara bahwa ada satu prosedur agar dia bisa hamil lagi. Dara senang dan menanyakan biayanya. Dokter memintanya untuk menunggu. Dia akan menghitung jumlahnya. Siva memarahi Risita. Raffi membela Risita dan berkata bahwa Risita mempercayai bosnya. Jadi itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Gautam berkata tembok yang dibangun dengan kualitas terbaik sekalipun akan runtuh ketika seseorang dengan sengaja menghancurkannya. Risita berkata bahwa dia telah dikhianati oleh keluarganya sendiri. Dia seharusnya menyadari itu jebakan. Di saat itu, dia melihat bosnya dan bibinya bersama. Dev bertanya mengapa dia tidak memberitahu mereka. Risita berkata dia tidak menyangka bibinya akan melakukan hal seperti ini. Risita dan semua orang pun pergi untuk menemui bibi Risita. Dokter memberitahu Dara untuk pengobatannya dibutuhkan 15 lakhs. Dara terkejut mendengar biayanya yang sangat besar. Dokter memberitahu Dara jika dia tidak melihat hasilnya pada sesi pertama, maka dia harus melakukan sesi kedua. Dokter meminta Dara untuk membawa suaminya di pertemuan berikutnya. Bos Risita menemui Kamini. Dia merasa takut pada keluarga Pandya. Risita dan lainnya datang ke rumah Kamini. Mereka melihat bos Risita. Mereka memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bos memberitahu bahwa dia telah menjebak mereka atas perintah Kamini. Kamini pun mengakuinya. Kamini memberitahu Gautam bahwa dia telah menggunakan semen murahan. Jadi Gautam harus membayar ganti rugi. Kamini mengingat saat dia membayar konstruktor untuk menggunakan bahan murah. Polisi datang dan meminta keluarga Pandya untuk pergi. Risita menangis dan meminta maaf pada Gautam. Gautam meminta pada semua orang untuk merahasiakan hal ini dari Dara. Dara pulang dan memberitahu Suman bahwa dokter berkata dia bisa menjadi seorang ibu lagi. Suman merasa sangat bahagia.
Gautam berkata dia harus mengambil surat-surat bank dari Dara untuk melihat berapa banyak uang yang tersisa. Dan dia akan berusaha sebisa mungkin agar Dara tidak tahu. Suman berkata, aku tahu kau akan bisa menjadi seorang ibu. Apakah dokter memberimu obat? Dara memberitahu Suman bahwa perawatan ini akan mahal. Suman memintanya untuk tidak cemas tentang uang. Dara pergi ke kamarnya dan memeriksa berapa banyak uang yang tersisa. Dara merasa senang karena mereka masih mempunyai uang yang banyak. Gautam masuk ke kamar dan bertabrakan dengan Dara. Dara berkata pada Gautam bahwa dia telah memaafkannya. Gautam terkejut mendengarnya. Gautam bertanya, apakah kau yakin? Dara berkata, kita akan menemukan solusi untuk masalah kita. Gautam mengangguk setuju. Dara pun memeluk Gautam dengan bahagia. Gautam juga memeluk Dara dengan erat. Gautam mencium Dara dan merasa sangat lega. Karena Dara telah memaafkannya, mereka pun berromantisan. Gautam berkata, aku telah melakukan banyak kesalahan. Kau boleh memukulku tetapi jangan pernah marah lagi padaku. Dara dan Gautam menangis bersama sambil saling memeluk. Akhirnya Dara memaafkan Gautam sepenuhnya.